Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Begitu juga riwayat Imam Ibnu Majah yang bersumber daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ajar Nabi? Man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala ta'irin illa ajrahullahu yaumal qiyamah wa man bana masjidan kamafhasi qatatin aw asdara banallahu lahu baitan fil jannah. Yang artinya, barang siapa menggali sumur, ya. Asal katanya hafara ini menggali, ya, ngebor lah bahasa kitanya. Zaman sekarang nggak ngebor, membikin sumur bor. Atau juga pengairan, bukan hanya sumur tapi irigasi. Irigasi. Bendungan sama itu. Apalagi? Ya semacamnya lah, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan air untuk kemaslahatan semuanya. Kemudian setelah dia bikin sumur, lam yashrab minhu kabidun harra, dan tidaklah sesuatu hati yang haus, artinya siapapun yang merasa haus, min jinnin, baik dari kalangan bangsa jin. Nah, jadi jin itu bisa juga minum, ya, bisa juga minum. Nggak tahu kalau ngopi bisa nggak jin ngopi. Nah, terkadang kita aneh juga, ada orang bikin sesajen tuh, ada kopi manis, kopi pahit. Nah, kemudian ditaruh di bawah di para pohon. Kuda lumping itu kan minum kopi itu. Kuda lumping. Makan. Baiklah, ya. Kemudian tidaklah seseorang, hasilnya minhu kabidun harra, jadi hati yang haus, artinya dia merasa dahaga nih orang. Siapa itu? Min jinnin, baik dari kalangan bangsa jin, wala insin, atau dari kalangan manusia, wala ta'irin, atau ada dari kalangan burung. Ngapain itu? Jin tadi, manusia tadi, atau burung minum di sumur yang dibikin tadi. Nah, ini ada orang sabilillah bikin sumur. Apa namanya fadilahnya? Illa ajrahullahu yaumal qiyamah. Maka semua itu akan Allah berikan pahala, ganjaran pahala pada hari kiamat. Nah, jadi beruntung orang bikin sumur itu. Untuk umum. Maka coba ya, kalau kita ziarah ke Wali Songo,
hampir itu rata-rata, bukan hampir rata-rata, semua wali songo itu punya peninggalan air sumur. Di Ampel, di Gresik, di Sunan Muria, semuanya, hampir semuanya, maksudnya rata-rata mereka mempunyai sumur. Kita ke Mekah pun juga ada sumur tuh. Ya. Bukan hanya sumur Zam-Zam, di Madinah tuh banyak sumur, sumur Gharas, sumur apa, banyak tuh sumur itu di Madinah itu. Bahkan di dalam Masjid Nabawi itu ada sumur. Di dalam Masjid Nabawi itu ada sumurnya. Nah, ada peninggalan Sayyidina Utsman kah atau apa, Abu Talha kah, ada sumur di situ. Nah, siapa yang minum air di sumur tadi? Baik dari kalangan jin kah atau dari kalangan manusia mengambil atau burung, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang membuat sumur tersebut. Termasuk membiayai PDAM masjid, sama aja itu. Ya. Bikin PDAM untuk kelancaran di masjid. Bayar, siapa yang bayar? Apa namanya? Yang donaturnya umpama. Oh, itu pahalanya besar sekali. Waman bana masjidan kamafhasin, dan siapa yang membangun masjid walaupun seperti mafhasi qatatin, kamafhasi qatatin, walaupun seperti sarang burung belibis, au asghara, atau lebih kecil daripada itu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka niscaya Allah akan membangunkan satu istana di dalam surga. Untuk siapa? Untuk orang itu. Burung bilibis ini mungkin satu kinayah saja ya. Artinya walaupun orang itu bangun masjid kecil, kalau bikin masjid seperti sarangnya burung belibis, kecil banget. Enggak, maksudnya ini cuma kiasan saja. Walaupun kecil lah orang bangun masjid tadi, maka Allah akan membangunkan rumah bagi dia di dalam surga. Makanya kita lihat ya, kalau ziarah wali songo itu, mereka pasti punya peninggalan dua ini, sumur masjid, sumur masjid. Selalu ada itu wali songo itu. Ya, wali-wali songo, sumur masjid, sumur masjid. Dan sumurnya nggak pernah kering-kering, ada terus. Ya, ada PDAM. Jadi mereka membangun itu masjid dan sumur. Kenapa? Karena masjid ini itu difungsikan untuk kegiatan umum, masjid itu. Jadi masjid itu bukan hanya untuk sholat, apapun kepentingan kaum muslimin di masjid itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Memutuskan suatu apapun di masjid. Sampai kalau Nabi ingin perang, itu beliau memulai perjalanan adalah dari masjid. Nah, jadi masjid itu bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Nah, banyak kegiatan-kegiatan situ. Nah, sekarang orang kita menyebutnya kalau kegiatan begitu banyak disebut Islamic Center. Ya, Islamic Center. Kalau yang Islamic Center yang bagus sudah ada hotelnya, sudah ada tempat perpustakaannya, tempat permainan anak-anak. Ya. Jadi bukan hanya difungsikan untuk sholat, tapi semuanya kegiatan di situ. Ada ruang rapat, ruang pernikahan,
orang nikah di masjid. Nah, kemudian ada sumur. Selalu begitu. Orang-orang zaman dulu kalau mau bikin selalu seperti itu. La ilaha illallah. Bagus bikin masjid. Kalau kita ke Timur Tengah, masjid itu ada dua jenis masjid. Yang pertama masjid ghaira jami'. Yang kedua masjid jami'. Nah, masjid ghaira jami' adalah masjid yang dibuat hanya digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu. Dia tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi cuman kegiatan sholat atau semisalnya, tapi kalau sholat Jumat nggak ada di situ. Tapi yang kedua disebut masjid jami', masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu, kegiatan lain plus juga untuk sholat Jumat. Nah, itu di sana di Timur Tengah. Nah, kalau kita mungkin langgar lah, langgar atau surau. Nah, kemudian ada masjid. Adapun istilah musalla ini ya, musalla itu adalah satu tempat sholat yang itu ada di dalam bangunan. Itu istilahnya musalla namanya. Nah, dalam kantor, dalam gedung, dalam rumah, kan ada orang punya rumah besar, biasanya ada tempat areal tempat sholat, itu disebut musalla. Bahkan kemarin kami pulang dari umrah ya, Jumat kemarin tuh pesawat Saudi pulang. Itu di dalam pesawat Saudi itu ada musallanya. Mungkin besarnya ada seperti ini, nih mihrab ini. Dari situ sampai ke mimbar ini. Lumayan besar. Pesawat Saudi ada musallanya. Nah, jadi yang musalla itu istilah kita itu musalla. Maksudnya istilah orang sana, orang Timur Tengah, musalla itu adalah tempat sholat yang ada di dalam satu ruangan. Kalau bukan di dalam satu ruangan, alias sudah keluar, terpisah dari satu bangunan, itu namanya masjid ghaira jami', masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu, kegiatan yang lainnya juga, tetapi bukan untuk sholat Jumat. Nah, itu kecil. Kalau kita ke Hadramaut ya, ke Hadramaut itu masjid tuh banyak. Ada yang cuma bisa muat 5, 6 masjid tuh. Ya, cuma 5, 6 muat masjid, muat orang masuk di situ. Apa ini? Ini masjid juga. Karena dia di luar daripada bangunan. Tapi kalau dalam bangunan disebut namanya musholla. Nah, terlepas daripada masalah itu, kita di Indonesia orang mau bikin langgar kah istilahnya, atau musalla kah, atau surau kah? Ya, mau musalla kah, mau langgar kah, mau surau kah, atau mau masjid kah? Maka semua itu masuk dalam hadis ini. Masjid yakni tempat orang sujud. Bahkan kalau kita ke Madinah ya, di Madinah atau di samping Masjid Quba, apa namanya lupa itu ya. Nah, begitu juga di tempat-tempat lain, itu ada masjid, namanya masjid, tapi kada batap. Kada batap. Masjidnya kada batap, cuman dinding aja. Terkadang dindingnya cuman setinggi ini, setinggi mungkin 50 cm lah dari tanah. Tapi masjid. Masjid bersejarah, tapi nggak dibangun masjid yang bertingkat ya. Masjid. Ada masjid itu, lokasi itu. Nggak 1-2, banyak ya di sana itu.
Nah, jadi fadilahnya siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana dalam surga. La ilaha illallah. Kalau kita nggak punya duit, Pak, bangun masjid. Apa yang kita lakukan? Ya sumbanglah, semen kah, pasir kah. Nggak sanggup semuanya bangun, ya ikut nyumbang lah. Bahan, nukar bahan. Tadi kan kata Nabi, walau lebih kecil daripada sangkarnya burung belibis. Artinya yang penting ada kontribusinya kita di situ. Bangun masjid tadi. Nyumbang pasir, nyumbang semen kah, nyumbang apa. Kalau nggak punya juga, ya nyumbang tenaga. Nyumbang tenaga. Nggak punya nyumbang tenaga, ya nyumbang makanan kah untuk gotong royong. Ini sudah nggak bikin masjid, ya kemudian nggak nyumbang, nggak gotong royong, yang ada cuman ngomel, ngompor-ngomporin orang. Hah? Ya itu, jadi orang Banjar mahaur aja, nyumbang kada, bangun kada, gotong royong kada, yang ada cuman mulutnya aja orang aja dibikin salah. Tapi ada ya orang seperti itu, biasanya selalu ada di sekitar kita. Karena itu hukum alam. Ya, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada hitam, di situ ada putih. Kalau sinetron zaman dulu, di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin. Masih ingat tukang bubur naik haji? La ilaha illallah. Nah, jadi pentingnya seseorang membangun masjid. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tabrani, ini lebih spesifik lagi ya. Nabi mengatakan, apa itu? Man bana masjidan. Perhatikan ini. Ya, bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, ini lebih bagus lagi nih. Siapa yang bangun masjid, dia tidaklah membangun masjid itu bukan karena riya. Ini dia bangun masjid itu bukan karena riya. Dia tidak menghendaki riya, pamer. Wala sum'atan, atau apa ini? Sum'ah ini bahasa kitanya karirnya bagus. Nah, jadi bukan karena ingin pamer, bukan karena juga ingin sum'ah itu asal katanya didengar orang. Supaya apa bahasa kitanya? Karirnya bagus, apa? Orang zaman sekarang ini yang bikin konten-konten itu apa namanya? Supaya dia punya ya, orang anu Pak. Disanjung. Apa ya? Subikir apa namanya? Yang itu loh, yang di YouTube tuh mah. Nah itu. Intinya tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apa. Bangun saja. Karena Allah. Apa itu? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka niscaya Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Nah, kenapa ya Nabi mengatakan seperti ini? Orang bangun masjid jangan sampai ada riya, jangan ada sampai pamer. Karena mungkin ada saja orang bangun masjid itu karena riya, karena pamer. Ada? Nah, kalau seandainya ada orang bangun masjid dikarenakan dia riya atau pamer, maka pahalanya tidak ada. Alias Allah tidak membangunkan baginya istana di surga. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau di Madinah, ada sekelompok orang-orang munafik. Ya, kepalanya Ubaidullah bin Ka'ab datang kepada Nabi. Mereka bilang, ya Rasulullah, kami punya niat bagus nih.
Orang munafik ini kan bermuka dua nih. Bermuka dua, depan lain, belakang lain. Jadi orang munafik ini bilang, ya Rasulullah, kami punya niat nih, punya hajat nih. Apa kata Rasul? Apa yang kalian inginkan? Katanya kami ingin bangun masjid. Bangun masjid. Oh, kata Nabi, bagus. Bolehkah kami bangun masjid? Kata Rasul, boleh. Nah, Nabi kan tidak melihat niat hatinya orang tersebut kan. Yang Nabi lihat cuma zahirnya, orang bangun masjid bagus tuh, tidak ada masalah orang bangun masjid. Nabi tidak memperhatikan hatinya orang itu gimana. Padahal Nabi tahu ini orang-orang munafik. Ringkas kata, Nabi pun mengizinkan bangun masjid, iya boleh. Mereka bangun masjid. Ternyata masjid ini sebagai komunitas bubuhan orang munafik. Mereka bangun masjid ini adalah untuk mempecah belah di antara kaum muslimin. Jadi memecah kaum muslimin itu bukan zaman sekarang saja. Zaman Nabi sudah ada orang-orang munafik itu. Bahasa kita zaman sekarang ya, garis lurus, garis bengkok. Garis kanan, garis kiri. Ini aliran A kanan, ini aliran B kiri umpama. Kan ada istilah-istilah seperti itu. Nah, ternyata orang munafik ini membangun masjid, niatnya adalah membuat masjid tandingan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka bangun masjid? Masya Allah, niatnya awalnya bagus saja, tapi dalamnya ujung-ujungnya mereka memprovokasi kaum muslimin untuk tidak sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka memprovokasi kaum muslimin untuk sholat di tempat masjidnya dia. Nah, kemudian didoktrin lagi orang-orang datang ke situ untuk membenci Nabi Muhammad SAW, untuk membangkang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengetahui niat buruk mereka di dalam pembangunan masjid itu. Nah, setelah itu Nabi mengetahui, kata Nabi, ini salah ini niatnya ini. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk menghancur masjid itu. Nabi hancurkan masjidnya. Nah, masjid itu disebut namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu bahasa kitanya masjid pengganggu, masjid bikin kacau. Karena pada saat itu terbelah kaum muslimin ya, terbelah kaum muslimin. La ilaha illallah. Oleh karena itu ada ulama mengatakan kalau bangun langgar atau bangun mushola itu silakan banyak-banyak. Setiap RT ada, setiap gang ada langgar, boleh. Atau yang kita sebut tadi di luar negeri namanya masjid yang bukan untuk sholat Jumat, bukan masjid jami', masjid biasa. Jadi kalau mau bikin langgar silakan. Tapi untuk bikin masjid sholat Jumat hanya satu. Hanya satu, nggak boleh dalam satu kampung membuat dua masjid. Ini ada masjid nih. Masjid ini masih bisa menampung jamaah, ya. Tetapi ada bikin masjid lagi dalam satu kampung, itu nggak boleh itu. Yang kedua itu nggak boleh. Itu panjang masalahnya. Salah satu permasalahannya dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya ada satu kampung memiliki dua masjid dalam pelaksanaan salat Jumat dan pembangunan itu tanpa ada uzur syar'i, tidak ada alasan syar'i untuk membangun masjid yang kedua, apa yang terjadi? Apabila mereka melaksanakan sholat Jumat, kemudian salah satunya selesai salam sholat Jumat pertama, sedangkan masjid kedua terdudi salamnya, maka kata ulama kita dalam mazhab Syafi'i, orang yang terdudi sholat Jumatnya nih, salamnya terlambat, maka semuanya satu masjid itu tidak sah sholat Jumatnya. Nah, makanya Nabi menyuruh untuk menghancur masjid tadi. Kayak di sini kan, Rahman ada yang awal-awal. Begitu ada COVID, bangun masjid lagi sholat di bawah. Padahal di sini belum pernah penuh, ya. Ke atas. Kalau di bawah itu penuh juga kan, terus pernah sampai ke atas. Yang di bawah dekat. Ya. Padahal gini ya, orang bangun masjid itu sebenarnya nggak boleh sembarangan.
Maksudnya masjid untuk sholat Jumat nggak boleh. Dia hanya satu pelaksanaan sholat Jumat itu. Nah kecuali langgar, kalau langgar silakan. Mau besar-besar silakan, mau kecil silakan, mau dekat silakan, mau setiap gang ada langgar nggak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat satu tempat, nggak boleh berpisah. Nah kecuali ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i itu apa? Umpama masjidnya kecil, nggak bisa lagi ditingkat, nggak bisa dibesarin, nggak muat masjidnya, sedangkan jamaah sudah memulai beludak. Maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan untuk membangun masjid yang kedua. Walaupun setelah masjid yang kedua dibangun, tiba-tiba, maksudnya setelah selesai, kemudian jamaah itu terbagi dua. Akhirnya masjid yang pertama tadi penuh karena sudah terbagi dua menjadi sedikit atau berkurang. Ini nggak ada masalah, dua-duanya sah. Kenapa? Karena pembangunan yang kedua itu dikarenakan ada niat untuk untuk kaum muslimin. Karena masjid yang pertama tidak bisa menampung jamaah lagi. Atau boleh membangun masjid yang baru itu, ini membangun dua masjid dan seterusnya dalam satu kampung, apabila terjadi fitnah. Terjadi fitnah itu umpama kalau seandainya digabungkan bisa berkelahi umpama. Nah, bisa saja seperti itu. Maka yang seperti ini untuk meredam suasana tidak boleh. Maksudnya boleh untuk membuat masjid, dua masjid atau tiga masjid dalam satu kampung selama itu diperlukan. Nah itu salah satu bolehnya kaum muslimin membangun masjid lebih dari satu dalam satu kampung. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh. Itu yang disebut masjid dirar, masjid bikin kacau saja. Dan dalam riwayat yang lain juga ada ancaman. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat, orang di akhir zaman berlomba-lomba bangun masjid, bermegah-megahan untuk membangun masjid. Tetapi yang sholat sedikit, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Bukan hanya besar, tapi juga mewah. Bukan hanya mewah, tapi juga indah. Bukan hanya indah, tapi juga fasilitasnya itu luar biasa. Ya, ada di akhir zaman berlomba-lomba bangun masjid, dan di akhir zaman kita ini sudah waktunya itu, sudah sampai waktunya orang berlomba-lomba bangun masjid, berhias-hias membangun masjid. Tapi yang sholat tidaklah sesuai dengan kapasitas jamaah di masjid itu. Jamaah masjid itu bisa menampung 1000 jamaah. Tapi yang sholat paling-paling cuma 30 orang, 50 orang. Jauh dari kata banyak itu jauh. Jangankan 50%, 10% aja belum nyampe lagi. Nah, apa ini? Itulah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Nah, jadi perlu diperhatikan ya di dalam pembangunan masjid tadi. Nah kemudian di dalam riwayat yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban, ini juga lebih unik lagi nih hadisnya. Apa hadisnya? Jar Nabi ya, bersumber daripada Umar bin Khattab. Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan yudhkaru fihi banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun masjid yang mana pada saat pelaksanaan pembangunan itu dilakukan zikir padanya, bangun masjid sambil zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana bagi dia di dalam surga. Nah, di sini bisa diartikan masjid digunakan untuk zikir atau sambil bangun sambil berzikir. Ada dulu film namanya film Sunan Kalijaga atau apa itu ya. Orang di film itu
memingin Masjid Demak. Film itu kan ada Masjid Demak ya di daerah Kudus sana, Demak. Jadi bikin masjid sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun masjid itu. Nah, sambil berzikir. Tapi yang dimasukkan di sini adalah masjid yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dalam masjid tadi. Nah, sekurang-kurangnya kalau kita ingin pakai hadis ini, kalau cari tukang yang penyembahyang. Jangan bangun masjid, tukangnya kan ada penyembahyang. Ya, tapi hampir rata-rata banyak tukang tuh kalau tukang nggak sembahyang tuh. Ya, bangun saja tapi nggak sholat tukangnya. Puasa nggak puasa, dibus-dibus, ngerokok nih bulan Ramadan. Sudah ngerokok, nggak puasa, makan, minum, aduh kacau, nggak sholat, yang dibangun masjid lagi. Jadi kalau bisa yang bangun masjid itu tukang-tukangnya adalah tukang yang penyembahyang bahasa kitanya. Itu orang bikin sulam ini ya, kiswah, tahu kiswah? Kiswah kain Ka'bah itu nah. Itu harganya berapa miliar itu kiswah itu. Yang bikin kain kiswah, menjahit itu pakai benang emas itu wajib orangnya berzikir, berudu, berzikir, sambil bikin sambil berzikir. Itu dikatakan kain paling mahal di dunia, berapa miliar itu kain Ka'bah, kiswah namanya. Setiap tahun diganti. Pergantian kain kiswah itu adalah pada saat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ini pada saat orang-orang pada wukuf di Arafah, petugas-petugas itu mereka mengganti kain Ka'bah tadi, mengganti kiswah tadi. Yang lama diturunkan, yang baru dipasang. Nah, yang lama ini nanti dipotong-potong. Kayaknya dipotong-potong. Ada yang dijadikan aksesoris, jadikan figuran di rumah, atau diberikan hadiah kepada raja-raja atau tamu-tamu kehormatan. Makanya kalau kita ke Mekah itu ada orang jual pernak-pernik gitu, haji. Terkadang ada di dinding itu bukan kaligrafi ya, artinya ya pajangan itu. Itu kain Ka'bah. Ada kain Ka'bah, ada juga kelambu Rasulullah. Kalau kelambu Rasulullah wallahu alam kapan digantinya. Tapi kalau kiswah Ka'bah itu bisa dipastikan setahun sekali ada pergantian kain Ka'bah tadi, kiswah tadi. Itu diganti pada saat tanggal 9 Dzulhijjah waktu orang wukuf di Arafah. Nah, itu yang menulis tadi itu mereka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir, berudu, enggak boleh batal. Saking apa? Saking memuliakannya Ka'bah tadi, kiswah tadi. Sampai ya. Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.